Halo guys, welcome to my YouTube channel Gaza Civet. Kali ini saya sedang berada di tengah sawah. Buat teman-teman yang sedang cari vitamin untuk burung-burung kesayangannya, buat lovebird mantil atau non mantil juga bisa. Kita sedia mantil vitamin. Ini ukuran 20 mili, bisa dipakai untuk burung teman-teman semuanya. Ini ekstra sarang walet ya teman-teman. Yang mau order silakan cari di Facebook Gaza Civet atau nanti di deskripsi saya sediakan. Ini vitaminnya guys. Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang lovebird sistem jumper atau lovebird sistem tandem lah istilahnya. Itu sekarang sedang viral, lovebird cempluk yang sistem jumper. Jadi dia naiknya dua burung ya, satu jemperannya. Perhatikan lovebird, digantang tidak digantang, tolong keluar karena sudah waktunya steril. Ini khusus yang siap bermain. Kalau nggak siap bermain, tolong Anda keluar saja. Banyak teman-teman yang bertanya gimana cara cari jemperan yang pas atau settingan jemperan itu seperti apa. Sebelumnya di sini bukan mau menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Saya dapat dari pengalaman teman-teman di perlovebirdan sistem jumper seperti apa. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Yuk kita bahas yang pertama. Sebelum kita lanjut ke pencarian sistem jumperan, bagaimana yang kita harus ketahui yaitu bakat dari burung sendiri. Sebelum kita cari jemperan yang pas, kita harus tahu burung kita itu udah dirawat bagus atau tidak, sesuai atau tidak. Untuk pembahasan tentang rawatan harian sudah saya jelaskan di vlog sebelumnya. Kita bahas tentang lovebird sistem jemperan. Yang pertama, kita harus tahu kelebihan dan kekurangan kalau kita punya lovebird sistem jumper. Jadi teman-teman sebelum nanti kita cari sistem jumperan, kita harus tahu dulu kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya yang pertama, kerja burung. Pastinya kerja burung lovebird kita itu durasinya pasti bertambah. Kerja burung maksimal dan jeda. Biasanya burung dengan sistem jumper itu jedanya lebih rapat teman-teman. Juga di lapang, jadi kita harus tahu ya. Jadi kalau burung lovebird itu balik lagi, kalau saya pikir sistemnya kayak merpati teman-teman. Jadi burung merpati dimanapun yang jantannya atau pasangannya dilepas, dia pasti bakal kembali ke betinanya, seperti itu. Sistem jumper juga sama. Sistem lovebird jumper, jadi kita usahakan gimana caranya burung lovebird itu bekerja semaksimal mungkin dengan cara di jumper. Namanya juga lovebird, burung cinta. Jadi kita bikin tandemannya itu memancing lovebird kita buat bekerja maksimal. Itu kelebihannya. Kalau kekurangannya, yang pertama kita harus siap-siap ngeluarin 2 tiket teman-teman. Jadi sistem jumper itu yang satu kita harus rugi di tiket. Kalau tiketnya latberan lah, misalkan 40.000 nggak masalah. Tapi kalau untuk sistem event itu kan biasanya tiket mahal. Jadi kalau kita punya lovebird sistem jumperan punya 3 player, ya udah siap-siap ngeluarin tiket 6. Kalau tiketnya mahal ya udah tinggal kali aja. Juga minusnya teman-teman di efisiensi. Jadi kalau kita bawa single itu kan enak, biasanya kita bawa satu tinggal bawa aja. Tapi kalau sistem jumper kita bawanya agak susah. Jadi satu player bawa 2 burung sekaligus itu agak susah, apalagi lebih dari 1 burung. Juga minusnya kalau di sistem jumper kita itu kalau jumperannya mati itu biasanya agak susah teman-teman. Karena apa? Cari jumper yang pas itu sulit sekali. Untuk pencarian jumper itu bisa dilakukan dengan sistem video. Jadi di rumah lovebird kita itu di track misalkan ya, kita buka video, dia senengnya warna apa, kita coba satu-satu. Misalkan dia senengnya, kita kasih video misalkan paruh putih lah, kita cek responnya burung kita itu langsung bunyi atau enggak.
mau burung mentil mau enggak, kita ceknya di situ, bisa menggunakan HP. Jadi dicek, misalkan lutino, kita cek dulu dia langsung respon atau enggak, durasinya keluar atau enggak. Kalau misalkan kita cari di video terus ketemu lutino, nah kita pastikan lagi cari video yang lain, lutino yang lain, apakah langsung bunyi atau tidak. Kalau dia burung langsung respon, langsung bunyi, biasanya itu cocok. Setelah kita tahu nih burung warna apa yang dia sukai, kita coba di lapang teman-teman. Pertama bawa single dulu nggak apa-apa. Nanti di lapang kita cari, misalkan dia senengnya warna kuning, kita deketin ke warna kuning. Nanti kerjanya seperti apa? Jangan coba di track teman-teman. Kalau kita cari jemperan, sistemnya di track, burung yang di track pasti bunyi. Kebanyakan yang di track warna apapun dia pasti bunyi, karena tidak ada lawan yang lain, seperti itu. Yang ke selanjutnya kita harus tahu tipe kesukaan dari burung player kita. Ada berapa tipe? Yang pertama, ada yang seneng warna. Jadi ada player yang seneng warna aja, misalkan warna kuning atau lutino, ada seperti itu. Yang kedua, ada yang seneng warna plus bunyi, misalkan dia senengnya warna kuning dan harus bunyi kuak-kuek atau bunyi ngecik. Misalkan ada burung yang cik cik cik, dia baru kerja top. Ada yang seperti itu agak susah teman-teman cari jemperannya. Ada juga yang seneng jenis kelamin, jadi dia itu topnya ketemu jemperan yang warna disuka dan jenis kelaminnya misalkan jantan, dia lebih seneng jantan, kerjanya bakal top, ketemu aja langsung bunyi. Itu biasanya kita cari jantan yang karakternya sesuai burung kita, yang kuak-kuak atau ngecik. Ada juga yang senengnya misalkan jantan yang gespang, itu kita harus tahu teman-teman. Untuk selanjutnya seperti sistem kawin, jadi jemperan itu ada juga. Yang pertama tadi kan sistem kita carinya dari video, yang kedua cari di lapang, yang ketiga bisa dari jantannya. Ada beberapa burung yang jemperannya itu menggunakan jantannya sendiri. Contohnya saras, lovebird saras punya Mas Randy, Gresik itu pakai jantannya. Sistemnya juga sistem kawin. Burung saya yang lain Sabina. Jadi Sabina itu sistem jemperannya dari jantannya sendiri teman-teman. Jadi jantannya itu ngawin. Setelah kawin bisa ditelurkan atau tidak, nggak masalah. Kalau saya sih, kalau Sabina itu ditelurkan. Jadi setelah ditelurkan netes baru dipisah, dan jantannya itu dijadikan jemperan. Jadi ketemu di lapang. Awas dik, alon dik. Terus ada lagi Suci juga gitu. Dia ngawin dan jantannya jadi tandemnya atau jemperannya. Satu lagi BS punya saya ada, Blue Sky namanya. Itu juga seperti itu. Yo, mau dikirim kawin dulu. Kalau saya perhatikan jemperan yang jantan itu lebih cepat connect teman-teman. Tapi ada juga sih beberapa burung yang menggunakan jemperan betina juga bagus. Jadi intinya nanti kita cek sendiri di lapangan itu burung kita enaknya ketemu apa. Soalnya kalau pakai jantan itu ada minusnya. Kalau jantannya sendiri yang dijadikan jemperan, biasanya emosi sama birahinya lebih tinggi teman-teman. Jadi pas dia ketemu di lapangan, pasti birahinya muncak. Emang satu sesi kuat, 2 sesi, 3 sesi tetap kita harus cari enaknya burung di mana. Itu kalau jantannya yang dibikin jemperan. Selanjutnya betina. Ada betina juga yang dijadikan jemperan. Sistem jemper atau tandem menggunakan betina.
tandem menggunakan betina juga bisa sih teman-teman. Banyak yang lovebird di lapangan itu pakai tandem betina, asalkan dia suka. Caranya sama aja sih, dicek misalkan dia senangnya lutino, kita bawa ke lapang. Kita cek di lapang dia ditandem dengan lutino itu kerja top atau tidak. Jadi kembali ke kerja burung teman-teman. Kalau dia dicantolin atau digantang, lihat jemperannya langsung bunyi atau kerja maksimal, itu berarti cocok. Karena apa? Cari jemperan itu susah teman-teman. Misalkan ketemu pun ada beberapa yang jemperan cepet bosen. Jadi pertama dia bunyi atau kerja maksimal, sesi kedua udah bosen. Ada juga yang 3 sesi atau 1 harian lah full dia kerja maksimal, tapi pas besoknya dia nggak kerja. Jadi cocok gak cocoknya jemperan itu bisa dilihat dia stabil, dia cocok ke jemperannya. Emang harus sering dilatih teman-teman. Bawa lapang ketemu jemperannya kerjanya gimana. Kalau misalkan 1 minggu dibawa ke lapang dia cuman cocoknya sekali, habis itu bosen, berarti nggak cocok. Tetap cari lagi seperti itu. Ada juga jemperan yang menggunakan paut. Jadi burung itu enaknya ditandem sama paut. Ada yang seperti itu. Jadi kembali lagi teman-teman, kita harus tahu maunya burung. Jadi kita lihat di video misalkan dia kerjanya enak ketemu paut, ya udah kita coba di lapang menggunakan paut seperti itu. Tetap hasilnya kita lihat burung kerja maksimal atau tidak. Karena burung jemperan itu di rumah biasanya ada burung saya tuh Sabina di rumah itu nggak bunyi teman-teman. Jadi cuman diem aja, paling ngekek cuman 30 detik lah atau 40 detik, kerekam itu bisa 1 menit. Tapi di lapang setelah ketemu jemperannya itu bisa sampai 3, 4, 5 kali lipat kerjanya. Makanya kadang burung yang di jemper itu kerja maksimal karena dia ketemu lawan yang pas. Kesalahan dari teman-teman gini, burung saya di rumah udah kerja maksimal, bunyi maksimal. Misalkan di rumah om udah 1 menit lebih, 2 menit, pas bawa ke lapang kenapa koak-koek aja? Karena di lapang nggak ketemu lawan yang pas. Saat pertama gantang bawa single, ketemu burung yang dia suka warna kuning, top lah kerja misalkan 1 menit, habis itu bunyi lagi. Pas sesi selanjutnya dia nggak bunyi. Kadang kita bingung loh, kok burung saya nggak bunyi. Ternyata dari itu teman-teman, jadi sebelahnya nggak cocok. Seberapa penting jemperan buat saya? Kalau saya pikir sangat penting, karena burung maksimal atau tidaknya itu tergantung dari sebelahnya atau lawannya. Ini kan bicara burung vektor ya teman-teman. Bicara burung vektor itu kerja burung tergantung dari kerja burung sebelahnya. Kalau burung sebelahnya kurang maksimal, ya udah kerja nggak maksimal. Seperti itu teman-teman. Ada juga teman-teman sistem jumper itu yang menggunakan jantan, tapi bukan jantan yang ngawin. Ibaratnya dia senengnya warna apa? Misalkan seneng warna lutino. Jadi yang di jumper itu pakai jantan yang lutino, tapi bukan yang ngawin. Untuk tempatnya juga sama di beda rumah. Kayak burung saya yang sekarang Kokomores. Kokomores itu jemperannya jantan, tapi bukan yang ngawin, asal dia seneng. Teman-teman, susahnya di jumper itu nggak semua jemperan itu senang dengan warna yang sama. Misalkan pakai senengnya lutino, waktu dipakai lutino dia kerjanya top, terus pakai lutino yang lain belum tentu dia kerjanya setop itu. Makanya minusnya burung jemperan, kalau burung jemperannya itu dia seneng sama satu burung, itu yang susah. Misalkan jemperannya mati, itu kita carinya susah. Yang pas seperti jemperan yang awal itu susah. Jadi kalau burung jemperan, jangan cuman playernya saja yang dirawat, tapi jemperannya juga dirawat. Untuk perawatan jumper sendiri itu macam-macam, tergantung
teman-teman. Kalau dari pengalaman saya, ada yang jantannya itu dirawat seperti betina, dimandikan seperti itu. Ada juga jemperannya dirawat full kerodong, intinya pas di lapang dia kuak-kuek seperti itu. Jadi saat kita punya burung jemperan, jangan cuma peliharanya aja yang dirawat, tapi juga jemperannya juga dirawat, karena kunci dari burung jemperan atau sistem tandem adalah terletak di jemperannya itu sendiri. Saat jemperannya itu meskipun cocok nih, misalkan kayak Kokomores, dia cocok sama jemperannya, tapi saat jemperannya nggak menggoda atau nggak narik perhatiannya di lapang, dia kerjanya kurang. Jadi gimana caranya kita buat jemperan atau tandemnya itu kerja maksimal juga, kuak-kuek seperti itu, narung terus narik perhatian playernya, itu bisa buat kerja burung jemperan lebih maksimal. Untuk perawatan lovebird system jumper, jantannya atau pasangannya itu apakah tinggal serumah atau enggak, saya sarankan sih beda rumah. Kalau saya pribadi jemperannya itu beda rumah. Jadi yang jantan atau pasangannya itu beda tempat. Karena apa? Kalau satu rumah biasanya emang sih kerja, tapi lama-lama dia bosan karena udah sering dengar suaranya. Kalau beda rumah itu biasanya lebih aman. Jadi pas ketemu di lapangan dia kerjanya lebih maksimal, karena udah lama ibaratnya kangen lah. Terus ketemu dia biasanya kerjanya lebih maksimal dibandingkan jemperan yang cuman ditaruh di satu rumah. Biasanya sering cepat bosan teman-teman. Perawatan jemperan juga ada jemperannya itu yang diuntul. Jadi kalau Kokomores jantannya itu diuntul, atau meskipun nggak jantan atau jemperannya diuntul. Kalau burung yang diuntul kan biasanya pas diambil untulannya dia di atas lapang kuak-kuek, itu bisa. Jadi gimana caranya burung jemperannya itu kerja maksimal buat nggoda si playernya, seperti itu teman-teman. Jadi kuncinya dari burung lovebird biar kerja maksimal, keluar durasi, jeda, kuat sesi-sesi stabil, itu tetap kuncinya di jemperan. Menurut saya seperti itu. Itu dari pembahasan yang kita bicarakan sekarang, itu dari pengalaman saya dan pengalaman teman-teman yang saya tanyakan lah pengalamannya seperti apa. Jadi jika ada kurang lebihnya, nanti teman-teman bisa komen di bawah atau sharing-sharing lah. Oh, saya punya sistem jemperan tapi tipenya nggak kayak gitu, nanti bisa didiskusikan dengan saya, soalnya saya juga sama-sama belajar teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan sistem jemperan kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan komen. Jangan lupa ya teman-teman, klik like, comment, subscribe, and share. Jangan lupa mevitnya ya. Cos!